Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali. Di video kali ini saya akan membahas bagian terakhir dari perkembangan sistem operasi Windows. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas sampai di sistem operasi Windows 7, maka untuk kali ini kita akan membahas sampai ke bagian terakhir perkembangan sistem operasi Windows sampai dari Windows 10. Silakan simak video-video sebelumnya supaya kalian bisa mengetahui perkembangan sistem operasi Windows dari masa ke masa dengan cara klik gambar I di bagian kanan atas. Baik, kita mulai ya. Microsoft Windows dari masa ke masa bagian terakhir. Jika di video sebelumnya kita berhenti di Windows 7, maka kali ini saya akan melanjutkan di perkembangan selanjutnya setelah Windows 7. Kita mulai dari Windows 8. Windows 8 ini tampilannya seperti ini. Kalau misalkan kalian punya laptop atau komputer yang tampilannya seperti ini, maka bisa dikategorikan sebagai Windows 8. Windows 8 ini sebenarnya sudah mulai dikembangkan tahun 2009 sebelum Windows 7 dirilis. Tetapi dari pertimbangan oleh pengembang Microsoft itu sendiri, Windows 8 ini ditahan dan dikeluarkanlah dulu versi yang Windows 7 untuk mengetahui apakah di Windows 7 ada kekurangan dan bisa disempurnakan di Windows 8 ini, sehingga pada tahun 2011 dikeluarkanlah Windows 8 yang dari pengembangan 2009. Oke. Jadi mulai dari antarmukanya, jadi mulai desain Windows 7 dengan desain Windows 8 terdapat banyak sekali perubahan. Mulai dari sisi tampilannya, kalau yang di Windows 7 masih terdapat tombol start di kiri bawah, kalau di Windows 8 dirombak secara total. Jadi tidak ada tombol start dan langsung muncul ikon-ikon yang ada di tampilan gambar di sini, gitu kan. Jadi aplikasi-aplikasi yang ada pun juga ditampilkan, gitu kan. Sehingga bagi yang pengguna Windows 7 yang terbiasa dengan tombol start di bawah, ini agak kesulitan pada waktu pertama kali menggunakan Windows 8 ini. Karena di Windows 8 ini mulai dihilangkan tombol startnya. Walaupun kita bisa mengklik tombol startnya itu di kiri bawah. Jadi tombol startnya itu sama Windows 8 disembunyikan. Di Windows 8 ini juga tampilan grafiknya juga sudah mulai di upgrade dari Windows 7 yang lalu, yang mungkin tampilannya masih belum smooth. Di Windows 8 mulai dikembangkan lagi supaya lebih smooth, lebih performanya lebih baik juga. Nah, akan tetapi di Windows 8 ini mulai banyak dikeluhkan oleh pengguna-pengguna user Windows 7. Ya, mulai dari tombol startnya hilang dan lain sebagainya, sehingga di tahun 2013 Microsoft mengembangkan lagi dengan nama versi 8.1. ya, tampilannya tidak banyak berubah secara umum ya. Secara umum tidak banyak berubah, hanya dikembangkan supaya lebih lebih bisa
mengakomodasi atau menjembatani keluhan-keluhan yang ada pada saat mengoperasikan Windows 8 yang versi 2009. Ya. Jadi build ini juga untuk tombol startnya dibuat dengan gaya baru, dengan model baru, tidak seperti yang sudah-sudah, seperti versi-versi yang sudah dikeluarkan oleh Windows, gitu kan, oleh Microsoft, gitu kan. Dan juga dipercepat dengan cara bootingnya. Jadi proses booting mulai dari laptop atau komputer dinyalakan sampai tampilan ke layar antarmuka yang seperti di sini, yang seperti ditampilkan ini, jadi diperpendek lagi sehingga lebih cepat lagi. Nah, akan tetapi meskipun sudah diperbaiki dan dikembangkan, tetap saja banyak pengguna yang mengeluhkan tentang performance dari Windows 8 ini. Dan akhirnya Microsoft mengembangkan lagi di Windows 10 atau Windows 10 mulai dari 2015 sampai sekarang. Contoh tampilan antarmukanya seperti ini. Jadi dikembalikan lagi seperti keluaran-keluaran Windows sebelumnya, yaitu ada tombol start di bawahnya. Jadi tampilan Windows 8 tidak digunakan lagi, dikembalikan lagi ke tampilan-tampilan di keluaran Microsoft Windows yang terdahulu. Jadi muncul tombol start di bawah, ada taskbarnya dan lain sebagainya. Ya. Jadi untuk menjawab dari banyaknya keluhan yang pada saat Windows 8 digunakan oleh pengguna-pengguna Windows. Ya, seperti ini keterangannya ya. Jadi Windows 10 merupakan atau Windows 10 merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft. Ya. Jadi Windows 10 ini adalah bagian keluarga dari Windows NT yang saat itu dikeluarkan di tahun 2000-an. Jadi di Windows 10 ini sudah mulai dikenalkan tombol start baru, ya, yang semula gambar jendelanya mungkin ada yang melengkung atau yang ada bulatannya. Nah, kalau yang ini di Windows 10 sudah dibuat gambar jendela kotak yang tidak seperti kotak umumnya, jadi yang tidak asimetris, lebih futuristik. Dan juga dari start menunya pada saat ini, di tampilan ini, pada saat kita klik start, maka dia menggabungkan antara start menu yang ada di Windows 7 ke bawah digabungkan dengan tampilan di Windows 8. Jadi seperti yang kalian lihat, di yang sebelah kiri ada File Explorer dan lain sebagainya, tapi di sebelah kanan ditunjukkan tentang aplikasi-aplikasi yang ini mirip dengan di Windows 8. Nah, Windows 10 ini sekarang mulai digaungkan oleh Microsoft dan nantinya harapannya akan digunakan sebagai sistem operasi universal. Jadi semua pengguna Windows yang terdahulu, mungkin Windows XP, Windows ME, Windows 7, Windows 8, diharapkan semuanya beralih ke Windows 10 yang secara performance lebih bagus dan sudah diperbaiki, sudah diupdate juga dari sistem-sistemnya, sehingga kekurangan-kekurangan itu diharapkan bisa dijembatani oleh Windows 10.
Jadi itulah perkembangan Windows dari masa ke masa yang kita sudah pelajari, mulai dari Windows dari yang berdasarkan teks atau text base, terus ke desain antarmuka mulai dari tampilan ya seperti Windows 95, Windows ME gitu kan. Diperbaiki lagi ke Windows 7, Windows 8 dan akhirnya disempurnakan di Windows 10 ini. Nah, adakah di antara kalian yang memakai sistem operasi yang sudah Pak Tul jelaskan mulai dari awal sampai akhir? Nah, jika ada salah satu yang kalian pakai di sini, maka kalian bisa mengkategorikan atau bisa mengenal bahwa Windows yang kalian pakai ini adalah Windows apa. Sekian penjelasan dari Pak Tul dari sejarah Windows dari masa ke masa. Kita sudah masuk di bagian terakhir. Jika ada yang kurang jelas ya, atau ada pertanyaan, silakan kalian sampaikan di kolom komentar. Di kesempatan yang lain saya akan sambung dengan sistem operasi yang lain, karena kita masih membahas tentang sistem operasi Windows saja. Sementara yang dikenal di dunia itu tidak hanya Windows, ada juga Linux dan macOS. Di lain kesempatan Pak Tul akan membahas dari yang belum disampaikan secara detail, baik itu yang Linux atau macOS. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Saya akhiri, terima kasih dan selamat pagi.